Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi bersama saya Kang Review di channel kita tercinta, channel SC Movie. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul God of Gambler 2 ataupun film Dewa Judi season kedua. Film ini berceritakan tentang keahlian judi seseorang pria tingkat dewa dan juga aksi perkelahian antara mafia kelas dewa pun terjadi sobat. Untuk lebih asik menonton film ini ataupun memahami film ini, sobat bisa menonton review film God of Gambler season 1 yang linknya sudah Mimin letakkan di deskripsi ataupun di pojok kanan atas. Jangan lupa ditonton ya sobat. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Ups, tunggu dulu sobat. Sebelum kita masuk ke videonya, kepada sobat jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya sobat, supaya channel kita menjadi lebih maju lagi. Dan untuk para sobat sekalian, semoga dimudahkan rezekinya. Oke sobat, di awal adegan kita disuguhkan dengan dua orang pria. Pria yang menggunakan jas merah bernama Knife atau di film ini bernama Xiao, yang dikenal dengan kesatria judi. Dia merupakan murid dari dewa judi pada God of Gambler 1 ya sobat. Dan yang mengenakan jas putih tersebut bernama Mr. Long. Dia merupakan agen rahasia kepolisian yang menjadi teman baik dari Mr. Ko, yaitu sang raja judi yang ada di God of Gambler 1. Sang kesatria judi datang ke suatu tempat amal untuk memberikan sumbangan dari gurunya sang dewa judi. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang menghina sang dewa judi di depan Xiao dan menantang Xiao untuk bermain judi, untuk membuktikan bahwa Xiao benar-benar merupakan anak murid dari sang dewa judi. Xiao pun menerima tantangannya dan permainan pun dimulai. Dengan keahliannya, sang kesatria judi dengan mudah mengalahkan pria tersebut. Selanjutnya sobat, adegan berganti kepada seorang pria dan juga pamannya. Pria tersebut bernama Sing. Sing ini sangat mengidolakan dewa judi dan sangat ingin bertemu dengan dewa judi. Sing juga mempunyai sebuah keahlian yang antik. Dia bisa melihat di mana keberadaan seseorang, layaknya seorang pesulap profesional. Tetapi dia hanya bisa melakukan kekuatannya tersebut sebentar. Saat dia mengetahui berita bahwa murid dewa judi sedang berada di Hong Kong, mereka berdua pun ingin menemuinya untuk dapat bertemu dengan sang dewa judi. Selanjutnya adegan pun berganti di mana Xiao dan juga Mr. Long pergi ke tempat Mr. Wong yang merupakan teman baik dari dewa judi yang ada di Hong Kong. Tiba-tiba Sing dan pamannya datang ke rumah Knife dan ia mengaku sebagai malaikat judi yang merupakan anak murid dari dewa judi. Dan Sing pun memamerkan beberapa keahliannya. Selanjutnya dia pun menantang Xiao untuk bermain judi bersamanya dengan syarat jika dia bisa mengalahkan Xiao, Xiao harus mempertemukan dia dengan dewa judi. Dan Xiao pun setuju dan permainan pun dimulai. Dan dengan mudah pun Xiao mengalahkannya. Dan selanjutnya Mr. Long pun datang. Dia pun bertanya kepada Xiao siapa mereka, dan Xiao pun menjawab mereka yang mengaku sebagai murid dari dewa judi.
Mr. Long pun mengusir mereka berdua. Pada malam harinya, saat Xiao dan juga Mr. Long sedang makan malam, Xing dan pamannya datang lagi menyelinap ke tempat Xiao. Namun Mr. Long pun langsung mengusir mereka berdua. Selanjutnya sobat, adegan pun berganti kepada Mr. Chan yang merupakan musuh bebuyutan dari sang dewa judi. Di sana Mr. Chan dan juga anaknya ingin berencana menghancurkan Mr. Ko, yaitu sang dewa judi. Selanjutnya sobat, adegan pun berganti di mana pada siangnya tiba-tiba Xiao sang kesatria judi diserang oleh orang yang tidak dikenal. Xing dan juga pamannya ternyata masih ada di tempat tersebut, dan mereka berdua pun membantu Xiao untuk melawan para preman tersebut. Dan terjadilah adegan tembak-tembakan ala mafia Hong Kong pun terjadi. Mr. Long pun berhasil ditangkap oleh Husen, yaitu anak dari Mr. Chan. Dan Xiao dan juga beserta Xing dan juga pamannya melarikan diri ke rumah lamanya. Dan di rumah tersebut masih ada taman lama dari Xiao. Mereka bertiga pun kesusahan untuk mencari keberadaan Mr. Long. Disinilah keahlian Xing digunakan. Dia bisa melihat kemana Mr. Long dibawa. Dan selanjutnya mereka pun pergi ke tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut merupakan salah satu minibar yang ternama di Hong Kong. Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Meng Lu pun datang. Dia merupakan pemilik dari minibar tersebut. Dan Xing pun sangat menyukai Meng Lu. Namun yang sangat lucunya, wanita tersebut lebih menyukai pamannya. Selanjutnya Xiao pun melihat berita di salah satu koran, di mana orang yang mengaku sebagai murid dewa judi akan melakukan kegiatan amal besoknya. Xiao dan Xing pun ingin menghancurkan rencana penipu tersebut dengan cara menantangnya bermain judi. Namun mereka tidak memiliki uang. Xiao dan juga Xing pun pergi ke salah satu tempat yang dulunya Xiao suka bermain judi di sana, dan mereka pun mulai melakukan aksinya. Apesnya, saat mereka mulai bermain, mereka memerlukan kartu yang bernilai 3 merah hati. Namun Xiao belum sesempurna dewa judi. Dia mempunyai salah satu kelemahan, yaitu tidak bisa merubah kartu menjadi bernilai 3. Dan dia pun menyuruh Xing untuk merubah kartunya. Namun apesnya, ternyata kekuatan Xing pun sebagian juga sudah digunakan oleh pamannya untuk bermain judi sobat. Karena Xing sudah mentransfer ilmunya kepada pamannya, dan penggunaannya sudah melebihi batas kemampuan dari Xing, dan dia hanya bisa merubah sepertiga dari kartunya tersebut. Mereka pun mulai panik loh sobat. Namun akhirnya mereka bisa menipu para penjudi tersebut, dan mereka pun akhirnya menang dalam perjudian tersebut. Selanjutnya adegan pun berganti, di mana paman dari Xing sudah ditipu oleh Meng Lu, dan Meng Lu bekerja sama dengan anak dari Mr. Chan sehingga kekuatan dari paman Xing pun hilang. Pada hari esoknya sobat, di mana orang yang mengaku sebagai murid dewa judi adalah anak dari Mr. Chan, musuh bebuyutan dari dewa judi tersebut. Di sana juga ada Xiao dan juga Xing melihatnya dari kejauhan, dan Xiao pun langsung membantah semua perkataan dari pria tersebut, dan pria tersebut menantangnya untuk bermain judi dan membuktikan siapa murid dewa judi yang sebenarnya. Permainan judi pun dimulai, di mana permainan pun berjalan lancar. Sayangnya di tempat tersebut sudah dipenuhi kamera CCTV,
dan pria tersebut bisa melihat kartu dari Xiao, dan akhirnya Xiao bisa dikalahkan oleh pria tersebut dengan mudahnya. Selanjutnya Xiao pun ingin membuktikan bahwa dia merupakan murid Dewa Judi yang sebenarnya dengan cara menelpon Dewa Judi. Saat dia ingin menelpon Dewa Judi, anak buah dari Hussein tersebut mengeluarkan Mr. Long dan juga pamannya Xing yang sudah mereka tangkap. Dan jika Xiao berani menelpon Dewa Judi, maka mereka akan membunuh paman Xing dan juga Mr. Long. Akhirnya Xiao pun menutup teleponnya dan Xiao pun ditertawakan, dan akhirnya Xing beserta Xiao pun pergi dengan malunya. Mereka berdua pun mulai putus asa. Namun datanglah seorang pria kuat yang memberikan sedikit pencerahan kepada mereka berdua, dan mereka pun mulai semangat lagi atas perkataan dari pria kuat tersebut. Pada pagi harinya, saat Xing sudah terbangun dan ingin bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba Xiao memukul Xing dari belakang dan Xing pun pingsan. Saat Xing tersadar dari pingsannya, ternyata Xiao pun sudah meninggalkannya dan menitipkannya seperti surat. Dan isi surat tersebut bahwa Xiao tidak ingin membawa Xing karena kekuatan Xing sudah hilang dan tidak ingin membahayakan keselamatan Xing. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang merupakan adik dari Mr. Long. Dia merupakan intelijen dari Singapura, dan Xing pun memberitahu bahwa kakaknya Mr. Long disandra oleh Hussein, dan dia pun pergi mengajak Xing untuk pergi ke kapal tersebut menemui Xiao. Xiao pun tiba di kapal tersebut dengan sendirian, dan dia masuk ke kasino yang dimiliki oleh Hussein. Di sana Hussein mencemooh Xiao dengan memberikan ia pinjaman $20 uang. Namun saat Xiao ingin mengambil uangnya, dia pun membuang uangnya ke lantai. Dan dengan sedikit atraksi, Xiao mengambil uang tersebut dengan gagahnya. Xiao pun mulai bermain judi di kasino tersebut. Dengan keahlian yang dia bisa memenangkan beberapa permainan yang ada di kasino tersebut. Dan dia pun berlanjut dengan bermain kartu. Namun ternyata tempat tersebut sudah diawasi oleh CCTV. Namun dia bisa mengelabui para pemantau CCTV tersebut, dan dia kembali memenangkan permainannya. Di permainan tersebut dia melakukan trik yang sudah pernah dilakukan oleh Dewa Judi di God of Gambler 1, dan dia pun mendapatkan banyak uang lagi dan memberikan salam penghormatan kepada CCTV, sehingga Hussein menjadi semakin marah kepadanya. Selanjutnya sobat, Xing dan juga adik Mr. Long pun sampai ke kapal tersebut, dan mereka berdua pun berpencar. Saat Xing masuk ke salah satu kamar, ternyata di kamar tersebut ada Meng Lu yang merupakan dewa impian daripada Xing. Dan Meng Lu pun menceritakan semua yang terjadi kepada Xing. Kekuatan dari Xing pun bisa kembali lagi karena dia sudah bertemu dengan dewa impiannya, yaitu Meng Lu. Bahkan kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Xing pun langsung menemui Xiao di tempat kasino tersebut. Namun di sana juga terdapat seorang yang mempunyai keahlian yang sama dengan Xing. Dan orang tersebut bernama Si Mata Satu. Si Mata Satu bisa membalikkan dadu yang ada di dalam gong tersebut. Dan akhirnya Xing pun juga mengeluarkan keahliannya dan melawan kekuatan dari Si Mata Satu. Karena dadu yang sering terbolak-balik, akhirnya dadu pun pecah dan Xiao pun memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya
Hussein pun datang kepada Xiao dan membisikkan kepada Xiao pertandingan yang sebenarnya akan dimulai 5 menit lagi dengan modal 30 juta. Xiao dan Xing pun mulai mengelabui si mata satu sehingga Xiao bisa berada di suatu permainan dan dia bisa memenangkan 30 juta dolar. Akhirnya adegan yang kita tunggu-tunggu pun dimulai, yaitu permainan judi yang sebenarnya. Di meja tersebut terdapat beberapa pemain judi yang handal dan juga di sana ada Xiao dan juga Hussein merupakan yang pemilik kasino tersebut. Xing pun disuruh oleh Xiao untuk menghancurkan semua CCTV yang ada di tempat tersebut dan Xing pun menghancurkan CCTV yang ada di sana dan permainan pun dimulai. Karena tensi permainan yang terlalu tinggi dan juga taruhannya yang terlalu tinggi, sehingga hanya menyisakan Xiao dan juga Hussein di meja tersebut. Karena hanya ada 2 pemain di meja tersebut, akhirnya Xing dan juga si mata satu ikut bergabung dalam permainan tersebut dan permainan perjudian pun mereka mulai. Mereka mulai menutup kartu dengan tangannya supaya si mata satu tidak bisa melihat kartu mereka. Dan keahlian yang tinggi serta pertarungan yang sengit, akhirnya Xiao dan juga Xing menjadi pemenangnya dalam permainan tersebut. Namun tiba-tiba Hussein memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Xiao dan juga yang lainnya. Namun tiba-tiba Mr. Long dan juga adiknya datang dan adegan tembak-tembakan ala mafia pun terjadi. Mereka pun akhirnya bisa mengalahkan Hussein dan juga anak buahnya. Dan di penutup film teman-teman, terjadilah adegan yang sangat epik, di mana Mr. Ko sang dewa judi pun datang dan keluar dari mobilnya dan film pun berakhir. Oke, terima kasih kepada para sobat yang sudah setia menonton film ini, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga para sobat semua dimudahkan rezekinya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.